الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا وأشهد أن berjamaah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Shadaqallahul 'azim. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa duduk berjamaah di Masjid Jami' Al-Hikmah. Semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang punya pacar putus sama pacarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang aminnya kompak selesai pengajian jadi orang kaya semua, kaya iman dan kaya harta dan hati. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, manusia pilihan kekasih Tuhan, yang pada malam ini perjalanan Isra Mi'rajnya kita peringati. Beliau derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau jauh lebih mulia dari 313 rasul. Pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin, senyumnya indah, wajahnya indah, akhlaknya terdahsyat indah. Jaminan syafaatnya bukan hanya berlaku di alam akhirat, tapi berlaku juga di alam dunia. Nabi tercinta Sayyidina Muhammad. Ya Taibatu jituk sabah li Rasulillahi muhibbah birrawdati sakratul wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati segenap tuan guru, para habaib, para kiai, para sesepuh,
Semoga guru-guru kita yang hadir pada malam ini bersama kita, terkhusus lingkungan Masjid Al-Hikmah, guru-guru kita diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya. Mohon izin para tuan guru, saya nggak dikasih catatan nama, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga kita semua yang hadir, tokoh masyarakat, al-alim ulama, para masyayikh, para juama, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Juga dari aparatur pemerintah, Kapolsek beserta staf dan jajarannya, camat, lurah, RW dan RT, Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, Pak DKM, para anak-anak muda yang ganteng dan juga yang cantik, saleh dan solehah. Amin. Tim hadrah yang membimbing kita membaca sholawat, juga kori-kori kita yang insya Allah tadi yang pertama dan yang nanti akan tampil kembali. Semoga beliau yang membaca, kita yang mendengar mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Langsung aja deh, injek gas, masukin gigi 4, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tema kita melalui Isra Mi'raj, tingkatkan ibadah menjadi pribadi yang disiplin dan istiqamah. Isra secara lughah artinya melangkah. Kalau melangkah maju apa mundur? Kalau mundur namanya undur. Mi'raj naik ke atas apa ke bawah? Kalau ke bawah namanya, siapa yang maju, siapa yang naik? Baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu sedang menghadapi banyak masalah. Kalau anak muda zaman sekarang, bapak ibu bilang andilau, antara dilema dan galau. Namun Nabi kita tetap terjaga. Saat itu beliau bersandar, tepatnya di bawah hijir Ismail. Turun 2 malaikat dari atas langit yang bernama Jibril dan Mikail, seraya membentangkan tubuh baginda Nabi kita. Kemudian Nabi kita dibedah, isi perutnya dicuci, min hajratin nahri ila asfali batni, disediakan baskom emas berisikan salju dan zam-zam. Maka ditanamkan ilmu, hikmatun, kemuliaan. Maka Nabi kita diratakan dadanya seperti sedia kala. Ini ilmu kedokteran, bukan ilmu kedokteran, tetapi ilmu Allah. Berarti kalau Allah sudah berkehendak, yang susah jadi mudah, yang sulit jadi gampang, yang besar jadi kecil, yang mustahil jadi mustajabah. Mau tidak mau, harus mau. Kalau bahasa Inggrisnya, gelem orang gelem kudu gelem. Kenapa hati Nabi kita dicuci? Karena beliau akan diperjalankan pada perjalanan yang suci, mengemban amanah yang suci, berjumpa kepada Allah, Zat yang Maha Suci. Hitungan hari, minggu, sebentar lagi kita memasuki bulan yang suci. Maka mari sama-sama kita sucikan hati kita dari segala bentuk penyakit hati. Insya Nabi kita perjalanan yang sangat singkat, bahkan dengan izin Allah, ruang dan waktu begitu cepat, hingga beliau meninggalkan tempat ketika beliau itikaf di hijir Ismail. Begitu selesai perjalanan Isra wal Mi'raj, masih terasa hangat bekas duduk beliau. Para nabi dan rasul terdahulu memiliki banyak mukjizat, dari mulai menghidupkan yang sudah mati, membelah lautan, dan banyak keistimewaan para nabi dan rasul terdahulu. Namun baginda Nabi kita melalui Isra wal Mi'raj banyak begitu penampakan yang hadir, dan ini yang akan menjadi pelajaran buat kita umatnya. Yang pertama, beliau mencium aroma yang harum. Itulah sedang melintasi makom Sayyidatina Masyitah. Kenapa Masyitah harum? Karena Masyitah
diinterogasi sama Fir'aun. Kemudian Fir'aun murka karena pengakuan putrinya ketika disisiri Siti Masyidah, jatuh keluar asma Allah. Siapa Allah? Rabbi wa Rabbukum, Rabbul Alamin. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semesta alam. Bukankah Tuhan kita ayahanda Fir'aun? Bukan, nak. Tuhanku, Tuhan ayahmu. Tuhan kita adalah Allah. Aku akan adukan kepada ayah. Silahkan, nak. Maka keesokan harinya Fir'aun membuat kuali yang besar, dinyalakan api neraka buatan Fir'aun, maka dilempar suaminya Siti Masyidah. Taksuru dumu'uh, menangis Siti Masyidah. Siapa Tuhanmu? Allah. Maka menetes air Masyidah hingga dilempar anaknya. Siapa Tuhanmu Masyidah? Allah. Maka Siti Masyidah tetap menjaga dan mempertahankan akidah Allah sebagai Tuhan. Anak yang digendong masih bayi, mau diceburkan ke dalam kuali yang menyala-nyala, dengan izin Allah bisa berbicara. Ibnu Sa'ad mengatakan ada 4 bayi seusia belum bisa berbicara, namun dengan izin Allah bisa berbicara. Yang pertama anak Masyidah, yang kedua anaknya si Juraid, yang ketiga saksi Nabi Allah Yusuf, dan yang keempat adalah Isa bin Maryam. Masuk ke dalam kuali besar, wafat husnul khatimah, mempertahankan akidah, harum sepanjang masa. Kalau ibu pengen harum, kalau bapak kepengen harum, kalau anak muda kepengen harum, pertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. Siap mempertahankan akidah? Takbir! Cukup bagiku Allah, di hati hanya salawat Rasulullah, la ilaha. Ini kan banyak anak muda di depan saya nih, punya cowok ganteng, masa bodoh, kaya bodoh amat, hartanya banyak, biarin. Rumahnya berlantai, nggak usah. Mobil motornya keren, cakep orangnya, tanya namanya siapa? Frankie. Katakan tidak, wahai pemudi. Ini siapa? Ini santri. Dari mana? Dari Serang. Hafalnya apa? Alfiah. Hafalnya apa? Nahwu Shoroh. Hafalnya apa? Bisa baca kitab. Oh, udah ngajian atau talibin? Sudah. Dari mana kamu? Namanya siapa? Udin. Terima si Udin daripada si Frankie. Mempertahankan akidah. Selamat anak keturunan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saya duduk apa berdiri? Ya. Udah jangan tepuk tangan, emang saya burung dara. Ini anak muda harus begitu, punya kuat akidahnya. Ini baru model pacaran aja dipegang tangannya, ya. Yang ini belum, katakan najis. Kalau engkau mau memegang tangan aku, maju ke rumahku dan bilang sama orang tuaku, kupinang kau dengan bismillah. Begitu dong. Harum kita sepanjang wangi, wangi sepanjang masa. Siti Masyidah harum, tercium ketika baginda Nabi kita Isra wal Mi'raj. Maka ibu kalau kepengen harum, teladani Masyidah, pertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. La ilaha illallah. Jangan gadaikan iman akidah kita dengan sembako. Jangan gadaikan iman akidah kita dengan supermi dan bansos. Jangan gadaikan akidah kita dengan nilai jumlah uang, apalagi seragam hanya kerudung. Betul? Ini ibu-ibu pengen wangi, beli parfum. Di bandara parfum harganya bisa 1 juta, di luar negeri puluhan juta. Mahal. Ngaji wangi, arisan wangi, kondangan wangi, tidur sama suami 4 rasa. Jidat ke leher presker, pedes banget. Pundak ke tangan autan banyak nyamuk. Dada ke paha remason mules.
paha ujung jempol balsem. Begitu suaminya nyium mama jilat, manis, asam, asin, pahit, pedas, rame rasanya. Ibu apa permen nano-nano. Dulu ingat waktu pengantin baru, ibu jaim jaga image, nahan kentut mukanya pada merah. Izin nama suami, Kang Mas mau izin beli super mie sama kecap. Kenapa? Nanti malam kan lapar. Ya sudah nitip sausnya. Padahal keluar rumah begitu sampai di gang, brobot, yes. Pengantin baru, coba mengantin model sekarang kayak begini nih. Selebar jalan perapat prepet, nyetel TV prepet, ganti remote TV prepet, pet, buka pintu brobot. Anaknya nanya, mak jangan kentut sembarangan, itu bapak kagak ada. Padahal mah bapak lagi nonton TV. Kira-kira ada di sini yang model begitu? Yang mana orangnya? Pertahankan akidah la ilaha Muhammad. Nabi kita pun melihat sangat keadaannya tragis. Kepala yang dihantam dengan batu besar seperti lato-lato, sampai bercucuran darah, pecah, mencret, nyatu kembali, dihantam, berulang-ulang, mencret, nyatu lagi, dihantam, pecah, menyatu lagi, dihantam, pecah, berulang-ulang, mencret. Siapa mereka? Mereka adalah semasa hidupnya diberi kesempatan duduk di masjid, i'tikaf, bahkan mendengar suara azan, wal iqamah, melihat orang sujud bersama-sama untuk melaksanakan sholat, tetapi dia tidak pernah mau untuk sujud menyembah Allah. Berarti kalau ada anak muda rajin ngaji, nggak sujud, anak muda matinya mencret. Ibu-ibu rajin ngaji, kalau nggak sujud, ibu-ibu, bapak-bapak, RT, RW, Kapolsek. Maafin Pak, maafin. Ini ibu-ibu nih yang bilang mencret. Sampai mana ceramah saya? Al-hafadha ala salati akramallahu ta'ala bi khamsati khisalin. Ada 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sujud dan takut kepada Allah dalam salatnya. Pertama, yarfa'u anhu dikul ma'isyah, Allah angkat segala kesulitan hidupnya. Wa adzabul qabr, yang kedua terhindar dari segala bentuk adab kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyaminih, dikasih sebuah kitab di tangan kanannya dengan segala bentuk catatan amal kebaikannya. Wa yamuru ala siratil kalbarki, berjalan di atas jembatan sirat laksana kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa banyak pertanyaan. Kamu nanya, tanya, ente kadang-kadang ente. Ini masjid kalau subuh berapa sapa? 4 saf, 7 saf, alhamdulillah. Jujur nggak ada dusta di antara kita. Ini 7 saf kanan kiri penuh, apa 7 saf paling atas sama imam? Bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Tuh, 2, Indonesia tanahku, Indonesia hiduplah merdeka. Ini bukan hanya sekedar lantunan syiar dan syair, tetapi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang dinamakan bangun ini di mana dulu? Jiwa dulu apa raga dulu? Jiwa. Artinya sekarang kita berlomba-lomba, masjid membangun raga, masjid berlantaikan granit. Begitu digelar sejadah yang sangat empuk, AC begitu dingin, hiasan kaligrafi begitu indah, bahkan hiasan daripada lampu yang begitu mahal dan mewah. Tetapi begitu masuk, kosong. Betul. Masjid kosong, pasar malam, musola kosong, tempat hiburan.
Akhirnya yang tobat bukan anak muda, yang tobat bukan bapak-bapak, anggota TOP, tua om-om, peot. Yang adzan aki-aki, yang komat jadi imam, yang makmum, yang marbot, yang ngepel, gali kubur, yang modar. Sembarangan loh, aki-aki dibilang modar. Justru yang lebih banyak mati duluan anak muda seperti usia-usia kalian. Benar, karena yang muda banyak ulahnya. Dikasih motor sama orang tua, dibela-belain buat sekolah, bannya diganti sama ban sepeda. Joknya diseset biar ngebonceng merosot. Lampunya dibopok, knalpotnya bising, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, ngetrek tengah malam, palanya kena aspal, mati tuh anak muda lantaran ngetrek. Pertanyaannya, ada nggak aki-aki mati ngetrek? Jangankan ngetrek, begitu nyelap motor bukannya hidup, dengkulnya coplok. Di belakang bonceng, cabe-cabean, nenek-nenek bibirnya ketiup angin, baka. Ada apa nek, bibir gua belum. Taubatus syuyukh hasan walakin syababi ahsan. Tobatnya orang tua bagus, tapi jauh lebih bagus lagi tobatnya anak muda. Anak muda siap memakmurkan masjid. Anak muda siap sholat berjamaah maghrib, isya dan subuh. Kalian nih, perempuan yang cantik, gadis-gadis yang sangat cantik, jangan mau kalau punya cowok nggak sholat. Kenapa? Sama Allah aja berani ninggalin, apalagi cuma kamu. Beneran, carilah calon imam, pembimbing untuk kita dunia akhirat, bukan hanya perkara dunia. Contoh, anak hadroh, kalau malam dia bangun kencing. Bukan begitu maksudnya, sholat walaupun hanya 1 rakaat, sholat witir. Kenapa milih imam seperti itu? Calon suami setia, bangun malam aja bisa, apalagi hanya membangun, membina rumah tangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ini terus. Kori udah datang belum, Kori? Habib udah datang belum? Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Sampai subuh kuat? Emang udah berapa kiai yang mati di sini? Panjang umur. Nah, kita melihat ada orang yang panen dalam keadaannya indah sekali. Dia memetik buah-buahan, enak rasanya. Siapa mereka? Orang yang berjihad di jalan Allah dan juga ahlus sedekah. Bu, punya anak pelit senang nggak? Punya mantu pelit senang nggak? Punya orang tua pelit senang nggak? Punya mertua pelit senang nggak? Punya tetangga pelit senang nggak? Orang pelit sekalipun dia tidak senang dirinya dipelitin. Al-bakhilu majnun. Orang pelit adalah orang stres. Berarti kalau ada orang rajin ngaji masih pelit, tuh orang stres. Ada ustaz rajin ceramah, ustaznya pelit, berarti ustaz barangan kena nanti. Buas. Pak, Ibu senang gak kalau punya suami baik? Senang banget apa senang bingung? Senang bingit apa senang aja? Senang bingit dan bingung. Kenapa? Ibu dikasih surprise. Suami yang sering menggenggam tangan istri dan sering memeluk sama istrinya, itu istri awet muda, cantik, glowing wajahnya. Tapi saya lihat ini wajah ibu-ibu tua sekali. Hah?
Dari belakang suaminya kasih surprise. Coba mama, bahasanya mama apa bebek? Iya boleh deh begitu deh ya. Bebek, moms, pops. Mama, mimi, papa, pipi, akoh, kamoh, Kang Mas, Dinda, Neng Abang, Neng Aa, ini Ditutup mata ibu, kemudian suaminya bilang, mama hitung ya dari angka 10 sampai angka 1. Siap papa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suaminya tiba-tiba ngasih amplop isinya 15 juta. Pertanyaan saya, suami ibu begitu apa kagak? Boro-boro Ustaz. Sama bini pelit sama janda baik. Pak, kita biar sadar nih Pak. Ini jamaah banyak sampai keluar-luar. Hai calon pemimpin imam dalam rumah tangga, sadarlah kalian, perempuan biar kata rajin ngaji sampai dia mati, penyakit yang gak hilang cuma satu, mata duitan. Kenapa saya bilang begitu? Duit suami jadi duit istri, tapi kalau urit dengan istri, suami minta, tidak bakalan dapat. Tapi para suami nggak boleh bilang dasar istri mata duitan, dasar wanita matre. Tidak boleh. Istri megang duit, suami megang duit, lebih berkah duit ada di tangan istri. Betul. 100 ribu, 50 ribu bisa buat beli beras, 30 ribu lauk untuk makan, 20 ribu sisanya, 10 ribu sodako, 10 ribu ngebaso. Betul Pak? Suami megang duit 100 ribu habis buat beli rokok doang. Betul. Setuju malam ini ditambahin duit belanjaan ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Merdeka. Takbir. Serang. Kenapa jadi begini saya ceramah ya? Betul Pak? Suami megang duit 100 ribu habis buat beli rokok doang. Betul. Setuju malam ini ditambahin duit belanjaan ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Merdeka. Takbir. Serang. Kenapa jadi begini saya ceramah ya? Ente kalau ngelihat kaum perempuan demo udah mendingan masuk kamar dah. Kelar hidup kita. Jangankan demo, naik motor, sen ke kanan, belok ke kiri. Nyungsep mau kemana? Beli seblak. Kelar. Terus ini terus. Ahlu sedekah, jihad di jalan Allah. Muliakan guru kita, muliakan orang tua kita, muliakan fakir miskin anak yatim, muliakan kerabat saudara dan tetangga, terlebih yang sakit maupun yang sehat. Kita jaga istiqomah dalam silaturahim. Insya Allah turun keberkahan Allah, kita dicatat sebagai orang yang baik dan ahlu sedekah. Tapi kita melihat ada pemandangan yang mengerikan. Depannya ditambal, belakangnya ditambal, digembalakan seperti onta dan domba, memakan buah dari dan zakum dari api neraka. Mereka itulah yang tidak pernah mau membayar zakat. Jangan lupa dibayar zakatnya. Kalau tidak membayar zakat, maka nanti digembalakan seperti binatang ternak yang dihinakan. Na'udzubillah. Kemudian ada sebilah papan kayu. Setiap orang yang lewat robek pakaiannya. Mereka itulah yang melarang, bahkan mengganggu orang-orang untuk berjihad di jalan Allah. Juga ada orang yang menggunting bibirnya, mengguntir lidahnya, terus menerus
Mereka itulah para mubalik yang menebarkan fitnah, berita bohong, serta mengadu domba. Pandai berbicara, tapi tidak bisa mengamalkannya. Juga orang yang memikul beban kayu bakar yang ditumpuknya di punggungnya. Tidak merasa kuat, tapi dia terus menambahkan tumpukan kayu itu untuk dipikulnya. Mereka itu adalah pemimpin yang sudah diamanahi amanah oleh Allah, tapi masih minta amanah yang lain. Periode satu nggak cukup, 2 periode satu nggak cukup, sampai hari kiamat dia dalam keadaan hina. Itulah gambaran orang yang tidak bisa amanah. Muhammad mampir, Muhammad merene, Muhammad meriki. Nabi kita tidak menoleh. Ternyata yang kanan Yahudi, yang kiri Nasrani. Dan ada wanita memanggil, lengannya terbuka, gelang anting kalung, berhiaskan mahkota yang begitu indah. Wanita cantik cerita, memanggil dengan penuh syahwat, Muhammad mampir dong. Nabi kita tidak mampir. Coba yang dipanggil Pak RT, RT mampir, kira-kira RT kita mampir? RW mampir, RW kita mampir? Ustaz Jakataruh mampir, mampir nggak? Kita orang laki Pak, minimal banget kalau nggak mampir nengok. Barang bagus ini. Maka kita harus jaga. Nabi kita tidak menoleh Yahudi, Nasrani dan dunia, tapi umatnya banyak yang terlena. Na'udzu. Apa produk Yahudi dan Nasrani? Yang pertama fashion. Pakaian adiknya dipakai kakaknya, pakaian kakaknya dipakai ibunya. Anak PAUD tertutup auratnya, di luar gerbang ibunya nunggu naik motor, pahanya hot pants, bajunya you can see my ketek. Betul. Fitrah laki-laki senang memandang yang indah, maka tundukkanlah pandangan kita. Fitrah perempuan senang dipandang, dan perempuan tutupi auratnya. Ini sudah menjadi kesempurnaan dalam ajaran agama. Nggak boleh tabarruj. Ini kan kadang ibu-ibu, ya Allah, begitu keluar rumah, biwir berem-berem, panang coklat, bibir dimerah-merahin seperti jengger ayam, itu namanya ginjo. Orang Betawi bilang lipen. Kalau orang Inggris lipstick. Lipstick ini dibuatkan khusus untuk orang Asia, Korea, Jepang, China, Hong Kong, Taiwan, yang bibirnya perempuan saking tipisnya, maka dibuatlah lipstick. Lip bibir, stick garis, biar nampak jelas bibirnya. Di sini ibu-ibu bibirnya gede-gede banget. Maka lipstick sambil makan kue, wah kejedot pintu, wah gede banget. Nah, bukan titik yang menjadikan cinta, tapi cintalah yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta. Cinta kalian kepada Nabi itulah yang membuat kalian tampil cantik. Inner beauty, akhlak. Sekarang jujur, ente calon imam, kalau punya harim, perempuan, istri, senang yang cantik wajah apa cantik akhlak? Tahu bro? Cantik wajah apa cantik akhlak? Cantik wajah apa cantik akhlak, Pak? Ini enggak teguh pendirian nih Bapak. Cantik wajah dan cantik, tapi wajah dulu apa akhlak dulu? Keduanya bersinergi. Kalau kepengen punya istri cantik, modalin. Kalau kepengen punya suami setia, servis dan perhatiin. Karena Nabi melihat juga ada pemandangan yang hina. Memakan busuk, dimuntahkan. Dimakan makanan busuk, dimuntahkan. Sedang ada hidangan yang nikmat, dicuekin. Mereka itulah suami istri yang sudah ada kehalalan, tapi masih jajan di luar rumah. Suami aja ibu biar kata botak halal, daripada gondrong haram.
Biarin Pak, istri kita rada gendut, badan gede, halal daripada langsing haram. Enak kalau punya istri gendut Pak, nggak usah beli kasur empuk. Pakai celana anjing, bajunya dasar, begitu jalan bambal, tabok pantatnya, udah kayak jelly drink beneran dah. Selingkuh banyak, betul nggak? Perzinahan banyak, betul nggak? Hubud dunia banyak, betul nggak? Padahal agama sudah mengatur jangan mau terlena dengan panggilan Yahudi, Nasrani, bahkan dunia hanya sekedar untuk pengumpulan amal nanti bekal kita kepulang dalam akhirat. Suami ada nggak yang main keras dalam rumah tangga? Namanya KDRT, betul? Bilang, nenek-nenek bilang si bilang, orangnya udah tobat nih. Nek, tobat orangnya. Ternyata pelaku kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya laki-laki, suami, istri juga bisa berbuat kekerasan dalam rumah tangga. Ada kok seorang istri yang membunuh suami, tengah malam suaminya terlap tidur, dimartil kepalanya, pecah, masuk dalam penjara, diinterogasi, diwawancarain. Apa yang menyebabkan kamu membunuh suami? Suami saya pelit. Ngasih duit cuma 50 ribu. Nggak nyampe 50 juta, nggak pernah ngasih. Jangankan 50 juta, 5 juta nggak pernah. Terus apa? Kamu saya akhirnya gelap mata karena semuanya bahan naik, pokok naik, sembako naik, pokoknya semuanya belanjaan nggak cukup. Ngasih duit cuma 50 ribu sebulan. Dimartir palanya, pecah, masuk penjara tuh istri. Hai para suami, kalau kalian pelit sama istri, nanti malam tidur wajib pakai helm. Ini suami istri bertengkar udah kayak Naruto. Tonjok sini di smackdown, gampar. Ya Allah, dengarkan ini nasihat. Ini nasihat buat saya dan para calon imam baik yang saat ini udah punya istri sekalipun. Dengarkan, ini nasihat. Ibu anak muda jangan ngegas. Ini nasihat buat saya, buat kaum laki-laki. Hai para suami, janganlah engkau menyakiti perasaan istri. Kalau engkau tidak bisa membuat istrimu tersenyum, jangan sekali-kali engkau membuat istrimu meneteskan air mata. Kalau kau tidak bisa memuja, janganlah sekali-kali engkau mencela. Kalau engkau tidak bisa memuji, janganlah sekali-kali engkau mencaci maki. Istrimu amanah Allah yang harus engkau berikan haknya. Dicintai, disayangi, dimanjai, dilindungi, diperhatikan, dan dikasih modal usaha, serta dinafkahi baik zahir maupun batinnya. Ustadzkah kalian? Pengusahakah kalian? Presiden, camat, polisi, TNI, Pak Haji, siapapun kalian, Habib Kiai sekalipun, nggak boleh nyakitin hati perempuan. Betul! Hidup! Cariin Pak ya, saya mau ngangkat ibu-ibu dulu. Kan udah terbang tuh tinggi, kita lepas, nyungsep, kita jajak habis-habisan. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk? Bukan dari kaki. Kaki tempatnya di bawah, perempuan bukan diinjak-injak harga dirinya. Bukan juga di atas kepala, disanjung lupa diri terhadap kodrat wanita yang solehah. Tulang rusuk dekat dengan hati, perempuan ingin dimengerti dan dicintai. Tulang rusuk dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung dan disanjung. Maka perempuan itu baper, yang digigit kenyas-kenyas, baper, yang perut keroncongan, baper. Baper itu bawa perasaan. Kalau dia cinta sama suami, cintanya lebih tinggi daripada cinta suami. Tapi kalau dia disakiti, sekalipun rasa sakit itu menggores hati dan pikirannya, sampai kapanpun rasa sakit itu disimpan dalam memori hidupnya. Betul. Datang, saya pulang deh.
Kita sama Rasulullah. Hadrah kita baca salawat hadrah. Salam alaika. 1, 2, 3. Ya aunal qaribi. Coba cek dulu. Alhamdulillah guru kita sudah datang. Vokalnya cukup jamaah. Yang di suara dalam dan di luar kita baca sholawat untuk Rasulullah. Ya aunal qaribi. Amun wa salamun. Ya aunal qaribi. Amun wa salamun. Cita bil Qur'ani. Salam alaika Ahmad ya habibi. Lebih keras lagi suaranya. Bersama-sama. Ahmad ya habibi. Habibi salam. Habibi salam alaika. Ya Tayyibah, ya Tayyibah, ya Dawal, ayana Aisha Talali, wal hawa najana, wal hawa najana. Sallu ala Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang punya handphone bisa dikeluarkan, nyalakan blitnya, kita bacakan salawat dan kita semangat bersalawat. Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih banyak lagi yang di luar. Sampaikan cahaya cinta kita untuk Rasulullah. Lambaikan tangan kita memberikan salam. Kita bayangkan hadirkan Rasulullah menjambut salam kita, salam cinta kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sallu alaihi. Lebih keras lagi suaranya. Sallu ala Nabi. Berdoa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan wa hasin maqasidana wa hasin maqasidana. Sallallahu Rasul
ridho engkau soleh. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami salatan bidawami sallu ala Nabi Muhammad. Cukup. Terus masih terus. Bagi-bagi waktu. Soalnya saya malam ini harus balik karena subuh besok mau ke bandara, acara di Surabaya 3 hari. Doain itu juga kalau ada yang undang. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengarin ini juga selain anak muda, bapak-bapak ibu ada nenek-nenek loh. Nenek-nenek senyumnya mantap. Ini biasanya nenek-nenek kalau senyum manis karena metik. Giginya nggak ada. Nek, pengen nggak punya anak yang soleh? Beres pengajian ini wajib kita memperbaiki akhlak kita. Ibu jadi raja, anak sudah pasti jadi pangeran, betul. Kebutuhan anak terpenuhi, bahkan orang tua rela menahan malu mukanya karena sering minjem uang sama tetangga dan saudara untuk nyekolahin anak, untuk pendidikan anak, untuk nafkahin anak. Tetapi anak tumbuh besar menjadi orang hebat, tidak sedikit ingat sama orang tua, sekalinya ingat cuma dijadikan pembantu. Ibu bisa membesarkan 7 anak kaya raya dalam rantauan. 7 anak yang sukses belum tentu mampu ngurus 1 ibu. Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Tapi anak yang sehat, ibu cuma mengeluh sakit. Tidak sedikit di antara mereka yang ingat, bahkan sekalinya ingat, mereka sibuk dengan urusan rumah tangga dan anak keturunannya. Na'udzubillah. Semoga anak-anak yang hadir, anak muda, pemudi yang hadir malam ini dijadikan generasi yang saleh dan solehah. Ya Rabbal. Terakhir. Ibu kepengen cantik nggak? Anak muda pengen cantik nggak? Ternyata kalau cantik dunia itu mahal. Paket skincare yang halal Wardah, krim malam, krim siang itu dibeli paketnya 1,5 juta, ditambah Natur diminum 3 kali sepanjang hari, 2 minggu rutinitas pemakaian berjalan di bawah terik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan. Ultraviolet memantul. Alis dikereng-kerengin mirip alis mata Shinchan. Boleh sah saja sajikan depan suami, tapi jangan sampai dikerok apalagi ditato. Haram hukumnya. Mata jadi belok-belok, jadi sipit ditambah maskara, mirip anti badai tsunami. Begitu kedap-kedip menarik dan tampil cantik di hadapan suami. Boleh saja seperti bulu mata burung hantu. Dan bapak kaum laki-laki harus tahu, di atas bola kelopak mata ada warna ungu kebiru-biruan. Itu disebutnya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil seperti drakor K-pop Korea, namanya eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan, itu dia eye otok. Blow on. Blush on. Blush on. Blush
Alhamdulillah. Terakhir, udah dapat kode dari panitia. Sholat. Tadi dapat 5 kemuliaan orang yang sholat. Terus apa yang nggak sholat? Dia akan diangkat keberkahan hidupnya. Amin. Nauzubillah. Nggak pernah sholat diangkat keberkahannya. Amin. Nauzubillah. Udah salah kencang, duduk paling depan lagi. Malu-malin gua aja lu. Ente kadang-kadang ente. Diangkat keberkahan dalam hidupnya. Tiada ada tanda-tanda orang soleh di wajahnya. Tertolak doanya, tertolak amal solehnya, dan tiada dapat doa dari orang-orang yang soleh. Ketika sakaratul maut, dalam keadaan hina, matinya susah dan mengerikan, dahaga, haus, lapar mencengkik tenggorokannya, su'ul khatimah, masuk dalam kubur, dihimpit tulangnya bersalah-salahan. Sangat sempit keadaan alam kubur yang gelap. Dinyalakan api, bukan lampu yang terang. Api itu membakar siang dan malam. Hadir malaikat Syuja'ul Aqra. Matanya seperti latu-latu. Terang, seram, menyeramkan. Kukunya panjang. Suaranya seperti halilintar. Fulan, engkau tinggalkan salat subuh sampai waktu matahari terbit. Engkau tinggalkan zuhur sampai asar. Kau tinggalkan asar sampai maghrib. Kau tinggalkan maghrib sampai isya. Engkau tinggalkan waktu isya sampai fajar. Dipukul mayat tersebut, terpendam 7 hasta. Hina keadaannya. Dibangkitkan dalam keadaan nanti di alam akhirat. Banyak pertanyaan, hisab, masuk dalam api neraka. Na'udzubillah. Isra, melangkah-langkahkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya kita orang yang beriman. Naikkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bicara, banyak salah. Kebodohan saya. Benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.